Jadi nomor 1 jelas ya, subjeknya adalah the food. Verbnya adalah is. Last serve ini sekarang udah bukan verb lagi, dia fungsi adjective. Ya, cuma fungsi modifier ya. Isnya sudah dibuang. Seperti mantan. Oke, we can go to number 2. We can go to number 2, please. Ini sudah betul ya? Subjeknya adalah the plane. Verbnya adalah landed. Oke, sekarang ternyata dia tidak kayak tadi ya, beda ya. On the deserted runway. Ini adjektif. Menjelaskan kata runway ya. Jadi on the deserted runway ini noun phrase kan? Noun phrase. Ini kepalanya ini. Runway ini kepalanya. Dia menjelaskan kata runway. Deserted verb 3. Karena asalnya dari klausa gini. The runway that was deserted. Runway yang sudah ditinggalkan. Nomor 3 guys. Soalnya adalah the unexpected guest arrived just at dinner time. Correct. Oke, subjeknya adalah unexpected guest. Subjek. Predikatnya arrived. Oke, selesai masalah ya. Oke, arrive-nya apa berapa? 2. Tidak mungkin 3. Kenapa yang atas ini adjektif, kenapa yang bawah verb? Atas verb 3. Bawah verb 2. Kalau motivasi artinya ya mendarat kan, contohnya mendarat bukan didaratin. Terus yang temennya juga kan disajikan. Tadi kan ada is yang lebih memungkinkan dari kata kerja. Oh, berarti kita lihat saja dari kalimat Iya. Pesawatnya tuh bisanya landed. Untuk kalimat ini nggak bisa the deserted terus jadi predikat gitu, ya. Kembali lagi ke ini kayaknya juga kayak yang tadi tidak bisa nah kalau berdua ya tanpa harus ada begitu. Iya betul. Jadi landed itu kan tanpa ada apa-apa di depannya ya. Itu dia sendiri berfungsi jadi predikat. Dia itu dia itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh the plane. Ya, nomor 3 juga. Di sini serve ini, kalau di sini kan ini adalah modifier. Predikatnya yang is. Jadi the food is delicious, itu kalimat utamanya gitu. Serve-nya Hilangin is yang enggak. ya. Kalau isnya mau hilang, misalnya the food is served in this restaurant delicious. Itu jadi tidak lengkap susunan grammarnya ya. Karena delicious itu adjektif, itu butuh unsur to be untuk menjelaskannya ya. Ini kan adjektif. Butuh unsur to be untuk menjelaskannya. Jadi to be-nya nggak boleh hilang. Yang hilang to be-nya yang hilang to be yang ada di served ya. Oke. Yes or no? Oke, tambah jelas ya. Oke, baik. Nomor 3. Ini juga hampir sama kasusnya dengan the deserted runway ini ya. Unexpected guest. Ini berapa ini? 3. Karena dia bisa jadi adjektif untuk kata guest ya. Jadi guest yang tidak di apa-apa, yang tidak diharapkan. Tamu yang tidak diharapkan gitu ya. Arrived just at the dinner time.
arrive just at dinner time. Tiba pada waktu makan malam. Hah? Classifying. Classifying. Masuk classifying bisa masuk classifying. Itu berarti menyambungkan TOEFL dengan IEP ya. Bisa masuk classifying karena classifying itu memang bagian dari post modifier, pre-modifier ya. Itu memang ada. Nah, ini kalau kita kembali ke IEP ya, ada deictic, ada describing, ada classifying, baru head word-nya, gitu kan. Tapi kalau saya lebih gampang ini aja. Ngapa-ngapain atau diapa-apain, gitu. Langsung ke maknanya ya. Oke. Lanjut nomor 4. Ini jam berapa ini? Oke. Nanti saya kalau udah 10 lebih 10 diingatkan ya. Number 4. The courses are listed in the catalog are required courses. Incorrect. Ada apa yang terjadi? Double verb. Yang pertama adalah are listed and are aja. Are aja nih. Karena required course ini miliknya ini. You know required course? Mata kuliah wajib. Subjeknya adalah the courses. Predikatnya are. Are ini ya? Oke. Ini harus ngalah. Dia harus mau menjadi modifier. Are listed in the catalog. Harus kita hilangkan are-nya. Ini to be verb 3 ya. Ini to be verb 3. Jadi kalau seandainya ditambahin which itu aja udah bener ya. Sini jadi ada dua option sebenarnya. Sini tambahin which atau reduksi ya. Hilangkan sekalian are-nya. Ini tetap verb 3. Tetap verb 3 dan ini sudah betul. Karena verb 3 subjek langsung verb 3 itu bukan bukan verb, itu adalah modifier. Jadi listed ini fungsi adjektiva. Aduh ini banyak ketawa. Saya nggak puasa sih. Dan nanti mau minum, ya. Iya. Oh ya. Lima orang. Oh gitu. Berarti kita bisa pesta nih. Kasihan. Setengah malam. Sehari tapi setengah malam. Lanjut nggak ini? Oke. Ini sekarang sudah jadi benar ya? Number 5. Okay, correct. Subjeknya adalah teacher. Predikatnya terus apa yang hilang? The lost exam. Subjek ini verb. Verb berapa? 2. The lost exam. Lostnya verb berapa? 3. Jadi verb 3 itu jadi adjektiva seperti ini. Coba diartikan. Gurunya menemukan ujian yang hilang. The lost exam itu ujian yang hilang. The exam which is lost. Ujian yang
hilang. Ini tuh sama dengan the exam which is lost ya. Lossnya kan kalau hilang kan verb 3 ya, hilang itu ya. Kalau loss itu bisa 2, 3 ya. Kalau 2 artinya apa kalau verb 2? I lost my heart gitu ya. Kehilangan ya. Aktif kan? I lost my heart macam itu. Tapi kalau lost, the lost exam itu kunci yang hilang, ujian yang hilang gitu ya. Jadi hilang sama kehilangan beda kan? Hilang itu bendanya hilang. Tapi kalau kita kehilangan itu kita yang merasa kehilangan. Kalau hilang itu hilang sendiri. Jadi korban. Aduh, kalau bingung silahkan pikir sendirilah. Oke ya. Oke. The small apartment very crowded and disorganized. Incorrect. Mari kita benarkan. Kurang apa ini? Kurang to be. Sini ya. Taruh to be. Is ya. The small apartment ini subjeknya. Iya kan? Ya. Oke. Ini adalah verb, betul? Oke. Very crowded and disorganized adalah adjective phrase. Karena semuanya adjektif. Crowded adjektif, disorganized adjektif. Tapi adjektif yang asalnya dari verb 3 ya, past participle. Adjektif verb 3 adjektif gitu ya. Ini tuh verb 3 adjektif. Okay? Everything is okay ya. Number 7 ya. The photographs developed yesterday showed Sam and his friends. Correct. Ini correct. Ya. Subjeknya apa? The photographs. Predikatnya show. Verb berapa ini? 2. Menunjukkan ya. Jadi foto ini harus anak kalimat ini harus frasa. Foto yang diapa-apain kemarin, foto yang dikembangkan kemarin, yang dicetak ya di film itu ya. Yang dicetak kemarin menunjukkan Sam and his friends. Ini verb 3. Karena asalnya itu adalah the photographs which were gitu ya. Which were developed yesterday showed Sam and his friends. Jadi verb 3 terus direduksi, which were-nya hilang, tinggallah developed. Developed ya, developed. Jadi bukan develop gitu ya, developed. Developed. Terus sama ini cuman objek aja ya ini ya. Objek, oke, baik. Beres? Kita sudah punya subjek, verb, objek. Beres ya. Number 8. The locked drawer contained the unworn jewels. Ini correct. Subjeknya adalah the locked drawer, subjek. Predikat contain, ini predikat, ini verb. The unworn jewels, object. Ya, oke. Contain verb berapa? Verb 2 ya. Karena berisi
Bukan diisi kan? Ber ya, ber itu kan aktif ya. Laci yang dikunci itu berisi permata yang apa nih? Unworn. Yang tidak dipakai ya. Unworn ini adjektif, ini verb 3 adjektif ya. Unworn. Locked ini juga verb 3 adjektif ya. Ya, were, worn. Ya, betul. Unworn jewels yang tidak dipakai. Nomor 9 ya. We go to number 9. The tree was blown over in the storm, was cut into logs. Incorrect. Double verb. Verb pertama ini adalah was blown. Artinya tertiup. Blew. Verb satunya itu apa sih? Verb satunya itu blow, verb duanya blew, verb tiganya blown ya. Blow, blew, blown. Verb 3. Terus yang kedua adalah was cut, dipotong. Ini cut ya kalau ini ya. Cut. Oke. Subjeknya adalah the tree. Ya, subjeknya the tree. Predikatnya adalah was cut. Was cut ini verbnya. Bukan yang ini malah harus turun jadi anak kalimat. Kok anak kalimat? Dari modifier. Kita apain? Hapus wasnya, tinggal verb 3-nya saja. Karena kalau misalnya kita mau jadikan was blown ini predikat. The tree was blown over the storm, cut into logs. Terus yang dipotong apa itu berarti? Stormnya, ya, yang dipotong malah jadi stormnya kalau kita rubah begitu ya. Misalnya ini kita predikatkan, terus ini kita frasakan. Itu yang dipotong nanti malah bukan pohonnya, tapi jadi stormnya ya. Kan nggak mungkin storm dipotong menjadi kayu, yang dipotong jadi kayu-kayu kan ya tree ya. Oke, berarti kita tuh nggak bisa mengandalkan pola aja, kita harus tahu maknanya ya. Nomor 10 ya. The students registered in this house are listed on that sheet of paper. Ini sudah correct, oke. Subjeknya adalah the students. Predikatnya are listed. Oke. Subjek, verb. Verbnya verb pasif, to be dan verb 3. Unlisted ini verb 3 dan jadi predikat. Bisa kan? Bisa karena dia pakai to be ya, pakai to be jadi dia bisa. Are listed on that sheet of paper. Registered ini verb 3 juga, tapi dia cuma jadi adjektiva. Menerangkan kata students karena dia cuma modifier. Kalau diartikan ya students yang terdaftar di course ini, didaftar di lembaran paper itu. Yang didaftar siapa? Student ya? Ya, bukan course karena registered in this course itu cuman post modifier ya, cuman. Kalau mau dipanjangin gimana nih? Misalnya mau dipanjangin gitu. The students who studentnya jamak who were. Oh, who are sih kayaknya nih ya. Kayaknya nih who are kan yang terdaftar itu fakta ya. Who are registered in this course ya. Ini asalnya ketika masih jadi klausa, anak kalimat, terus klausa turun jadi modifier. Klausa turun jadi frasa ya, phrase. Jadi frasa. The money was offered by the client was not accepted.
Ini jelas incorrect ya. Karena double verb ya. Apakah was offered? Masih was not accepted lagi ya. Ini yang harus kita frasakan, yang harus kita reduksi. Was offered-nya. Karena masuk akalnya begitu ya. Masuk akalnya ini yang direduksi. Karena yang tidak diterima itu kan uangnya, bukan kliennya ya. Nanti kalau kita rubah sini predikatnya akan jadi lain artinya. Jadi the money ini subjek. Was not accepted ini kliennya. Ini juga bisa kita bilang the money which was offered by the client was not accepted, or lebih keren kalau direduksi. Hilang ininya ya. Ya, the money offered by the client was not accepted. Jadi sebenarnya lebih keren yang mana sih? Yang panjang apa yang pendek? Semakin pendek, semakin efektif tuh lebih keren ya. Ya, lebih kalimatnya lebih efisien. Tapi pakai yang panjang boleh sih ya, boleh, tidak salah juga. Jadi kita mau pakai the money which was offered by the client, itu juga boleh. Oke, ini sekarang sudah bukan verb lagi, sekarang adalah adjective. Nomor 2 ya guys. The car listed in the advertisement had already stalled. Ini sudah correct. Oh iya ya kan, jawabnya sudah correct. Si correct. Subjeknya adalah the car. Subjek. Predikatnya adalah had already stalled. Ini verb. Oke, stallednya beberapa ya? Verb 3. Jadi predikat bisa karena depannya ada had ya. Dia depannya sudah punya had, so bisa. Ini adalah modifier, adjektif ya. Listednya ini bukan verb, meskipun asalnya itu dari verb 3, tapi dia itu verb 3 adjektif ya. The car listed in the advertisement had already stalled. Stalled itu artinya apa sih? Oh, wait a second, I'm not quite sure. Delay. Start to hold off. Delay. Oh, sudah di delay. Macet. Ya. Macet iklannya sih ini konteksnya kayaknya ya. Mobil yang didaftar di iklan itu sudah berhenti gitu. Maksudnya berhenti iklannya sih kayaknya. Jadi bukan macet mobilnya. But I don't know, it's just my sense of memaknai ya. The car listed in the advertisement had already stalled ya. Oke, ada kebingungan di sini? Everything is okay ya? Nomor 3 ya. Oke, lanjut. Incorrect. Double verb. Oke. Yang pertama kita punya were taught. Terus yang kedua will be. Oke, double verb tidak boleh. Kita benarkan ya. Subjeknya adalah the chapters. The chapters. Predikatnya yang kita pertahankan will be. Will be. The chapters will be on next week's exam. Ini yang kita turunkan jadi keterangan. Jadi were taught. To be verb 3. Kita turunkan. Tinggal taught ya. The chapters taught by professor this morning will be on next week's exam. Jadi chapter yang di apa-apain oleh profesor pagi ini akan ada di ujian next week ya.
Number 4 ya. The loaves of bread were baked in a brick oven at a low temperature for many hours. Ini sudah correct. Subjeknya adalah the loaves of bread. Terus predikatnya were baked, dipanggang, diapa-apain ya. Diapa-apain tapi predikat. Jadi roti-roti dipanggang in a brick oven, di dalam oven batu ya, brick oven. At a low temperature for many hours. Di temperatur yang rendah selama berjam-jam. Ini prepositional phrase terus ini ke belakang. Ini predikatnya ya, ini verbnya, predikat. Ini terdiri atas to be, verb berapa ini? Pasti 3, tidak mungkin 2 karena depannya ada to be ya. Oke. Sudah? Oke. Next ya. Number 5. The pots were reached by the sailors were under the control of a foreign nation. Incorrect. Ya. Verb yang pertama adalah were reached. Were reached. Ya, were reached. Yang kedua were. Were kan under the control itu kan prepositional phrase sebenarnya ya. Prepositional phrase. Oke. Yang kita pertahankan adalah were-nya ya. Karena kan the pots were, subjeknya itu aslinya the pots were under the control gitu kan. Jadi yang ini jadikan keterangan saja. Were-nya dihapus ya. Ini adjektiva. Verb 3 adjektif ya. Jadi pelabuhan yang diapa-apain oleh sailor ya, yang diapa-apain oleh sailor ada di bawah kontrol negara lain gitu ya. Negara asing. Those suspected in the string of robberies were arrested by the police. Correct. Ini correct, oke. Karena satu verb ya. Were arrested ini verbnya ya. Siapa yang ditangkap? Those-nya ya. Those-nya ini subjek, and suspected-nya adalah adjektif ya, verb 3. Verb 3 adjektif ya. Suspected verb 3 adjektif. Jadi those itu diartikan apa sih those itu? Yang gitu ya. Yang dicurigai dalam string of robberies, dalam rentetan perampokan gitu kayaknya. Ditangkap oleh polisi. Siapa yang ditangkap? Yang dicurigai ya. The suspected ya. Ini tidak bisa terpisahkan. Ini kalau suspectnya hilang, those were arrested by the police bisa juga, cuman kurang cantik kalimatnya ya. Oke, lanjut ya. The pizza is served in this restaurant is the tastiest in the country. Ini incorrect. Oke, terjadi double predikat. Is served sama is ya. Oke, tentunya yang kita pertahankan ini pertahankan jadi predikat karena masuk akalnya tuh bilang the pizza is the tastiest in the country. Ya, pizzanya subjek, and is served ini harus turun jadi adjektif. Hilangkan isnya ya. Oke. Ya, verb 3 adjektif ini, serve-nya verb 3 adjektif. Jadi pizza yang diapa-apain di restoran ini gitu kan, adalah yang paling enak di county. Itu apa sih county itu? Itu daerah, di daerah ini gitu, county. County bukan country ya, county. Number 8. The courses are listed on the second page of the brochure, have several
prerequisites. Incorrect. Mari kita benarkan. Ini kan terjadi dua verb, are listed sama have. Oke. Yang ngalah yang are listed ya? Karena ini tuh masuk akalnya the courses have several prerequisites gitu kan? Kelas ini, course ini mempunyai beberapa prasyarat ya, prasyarat, prerequisites ya. Jadi courses yang didaftar di halaman kedua dari brosur. Nah, ini jadikan yang di. Sekarang subjeknya tetap the courses, verbnya adalah have. Ini adalah hilangkan saja ya. Listednya jadi verb 3 adjektif. Courses, kelas-kelas atau mata kuliah gitu ya, courses itu ya. Mata kuliah yang di apa-apain di halaman kedua dari brosur ini mempunyai beberapa prasyarat. Number 9. All the tenants were invited to the Independence Day barbecue at the apartment complex. Oh, ini sudah correct ya. Subjeknya adalah Hah? Oh gitu, pas listening. Kemarin. Pas gaji itu. Betapa indahnya ya. Terus nggak dengar berarti? Ya, oke. Ini subjeknya adalah all tenants ya. Predikatnya were invited. Ini verb. To the Independence Day, ini keterangan gitu. To the Independence Day barbecue at the apartment complex. Prepositional phrase lagi. Ya. Invitednya berapa ini? Ketiga ya, dan jadi predikat. Bisa karena depannya ada were ya, ada were. All the tenants were invited. Semua tenant itu penyewa ya. Semua penyewa diundang ke Independence Day barbecue. Barbecue acara Independence Day at the apartment complex. Di kompleks apartemen. Ini kalau orang Amerika kan hidupnya di apartemen nyewa. Number 10. Any bills paid by the first month will be credited to your account by the next day. Correct. Predikatnya adalah will be credited. Ini predikat. Ini verb 3 kan? Terus will be-nya unsur to be ya. Will be itu sudah mengandung unsur to be ya, itu kata be. Nah, subjeknya adalah any bills. Ini subjek. Paid by the first of the month, itu paid-nya adalah verb 3 adjektif. Jadi yang di apa-apain, yang dibayarkan. Bill apa saja gitu kan? Bill apa saja yang dibayarkan di tanggal 1 tiap bulan akan dikreditkan ke akun Anda hari selanjutnya. Credited to your account by the next day. Ini prepositional phrase. Selesai. Thank you. Yang pertama itu all birds, unlike most reptiles and a few primitive mammals, develop from embryos in eggs outside the mother's body. Jawabannya adalah like salah ya, like salah. Ini like ya. So, all birds, like most reptiles and a few primitive mammals, developed from embryos in eggs. Berkembang dari embrio di telur.
outside the mother of the body. Tidak butuh to be karena verb 1 jadi Oke. ya subjeknya adalah all birds ya. Ini predikat dari all birds. Jadi kalau cuma bird berarti kalau pakai kalau cuma satu bird ya, kalau cuma a bird ya, a bird develops. Yang di dalam koma itu positif itu kan? Iya. Bukan sih, bukan a positif. Ini ya sebenarnya di dalam koma ini pokoknya post modifier. Itu kalau ini karena dimulai dengan like, unlike ya. Kalau menurut saya ini adjective phrase. Dimulai dengan adjective phrase. Kalau positif kan tidak ada verb ya, tidak boleh ada verb di situ. Oke, beres ya untuk yang pertama ya. Nah, yang kedua nih. The Cubist movement in art was a reaction against traditional methods of portray reality. Jawabannya apa nih? What do you think? Portray itu kata kerja ya? Kata kerja. Bisa nggak kata kerja setelah begini? Nggak bisa. Harus diapain? Harus diengkan ya? Portraying ya. Portraying reality. The Cubist movement in art was a reaction against traditional methods of portraying reality. Jadi, Cubist movement di seni adalah reaksi melawan metode tradisional dari menggambarkan kenyataan. Jadi, menurut saya sih itu portraynya salah. Ya. Berarti ya bos. Ya, predikatnya was. Ya. Ini predicate. Subjeknya Cubist movement. Movement ya, kepalanya. Kepalanya pada kata movement. Oke? A reaction ini kan komplement. A reaction ini jadi satu. A reaction against traditional methods. Reaksi melawan traditional method. Nah ini kayak objek, tapi ini bukan objek ya. Ini object of complement. Komplementnya kata reaction complement. Terus against traditional method itu post modifier dari kata reaction. Against traditional method. Against itu kan preposisi ya. Terus traditional method itu object of preposition ya. Ini kan adjective and noun ya. Jadi metode yang tradisional. Melawan metode yang tradisional. Of portraying reality. Gitu sih menurut saya sih. Acrylic ya. Acrylic paint enables artists to experiment with many colors effects. Yang salah? Colors ya, color salah. Harusnya gimana? Color aja, nggak pakai S. Kenapa begitu? Karena dia itu noun, tapi noun yang jadi adjektif ya. Jadi noun adjektif dia tuh. Bukan noun aja. Lah nounnya di sini. Ya, yang banyak tuh efeknya. Ya. Jadi color itu kata benda juga, tapi kata benda yang di depan kepala itu bukan kata benda inti kan? Itu kan kata benda yang jadi modifier. Kata benda yang jadi modifier tuh nggak boleh jamak. Oh, to experiment. Ini verb ini, eksperimen sebagai verb ini loh. Ini verb. To verb ya. To verb 0 sih kalau menurut saya verb 0. Bukan 1.
Verb base ya. Subjeknya kan acrylic pen ini ya. Ini subjek, ini verb. Subjek, verb, apanya? Eksperimen bisa jadi verb loh. Ya, saya cek dulu ya. Iya bisa. Noun, verb ya. Ini verb bisa. Jadi verb. Makanya ada kata experimented, experimenting ya. Iya, experiment with. Ya eksperimen aja, itu noun juga. Pernah dengar ini? School bus. School bus itu bendanya berupa base. Schoolnya nggak boleh jamak. Kenapa? Karena schoolnya itu hanya noun adjektif. Noun tapi hanya menjadi modifier ya. Noun adjektif. Kalau bisnya jamak bisa malahan ya. Bisnya bisa jamak. Buses.